saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kami di sini mau melakukan wawancara mengenai pemasaran yang berkaitan dengan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu posisi Bapak di perusahaan ini sebagai apa. Oke, terima kasih adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Selamat sore juga, kami sampaikan selamat datang di tempat kami. Sesuai dengan pertanyaan tadi, saya akan sedikit memberikan company profil tentang perusahaan tempat kami bekerja. Perusahaan ini bernama PT Graneda. Awalnya ada properti, awalnya ada perumahan yang dimulai pada sekitar tahun 2010 ya. Ada beberapa perumahan yang ada di sini. Sebelumnya saya sampaikan yang mempunyai perusahaannya ada namanya Pak Gagah Purna Ujianto. Beliau sebagai founder, beliau sebagai pemilik dari PT Graneda. Dan nama saya Fahrul Razi, kebetulan saya di posisi humas sebenarnya. Awalnya masih juga dengan marketing, jadi ada dua posisi, saya di marketing dan juga humas. Dan untuk perusahaan Graneda sendiri itu di awal memang kita bergerak di bidang properti. Jadi ada beberapa perumahan yang kami sudah bangun. Di awal dulu ada di daerah Pegandan ya, ada Mutiara Banjarsari, terus kemudian ada Harmoni Gresik, terus ini ada Simponi, terus ada perumahan lagi di namanya Grand Surya, terus ada perumahan lagi ada Pesona Madani yang masih proses pembangunan, terus yang itu di daerah Kedanyang. Ada lagi Grand Satara di Kedanyang dan satu lagi Grand Gria Pesona yang berada di Banjarsari, Cermai, Gresik. Jadi awalnya memang di properti, kemudian berkembang lagi perusahaan ini. Kami juga ada kontraktor, jadi Graneda itu mempunyai anak perusahaan namanya PT Salma yang sudah bekerja kontraktor, terus elektrik, mechanical sama sivil ya. Terus juga yang terbaru di sini ada Kopit dan Sukakatsu, itu untuk mengakomodir dari anak-anak muda itu untuk berkarya, dan ada lagi namanya Mitra Amitur untuk pelayanan Haji Plus dan Umroh seperti itu. Mungkin itu untuk awalnya ya. Jadi awal perkenalan seperti itu, mungkin dilanjut dengan kira-kira pertanyaan apa yang selanjutnya bisa kami jawab. Kami jawab sesuai dengan kemampuan kami dan apa yang ada pada perusahaan kami seperti itu. Baik Bapak. Jadi menurut Bapak sendiri, target pasar dari PT Graneda sendiri itu yang menjadi sasaran pemasaran produk atau layanan saat ini itu apa Bapak? Ya. Jadi untuk mendapatkan pelanggan atau user yang kita punya kelas-kelas ya. Jadi kelas menengah ke atas itu di perumahan Harmoni Simponi seperti itu. Nah, sesuai dengan harga ya. Terus ada perumahan yang menengah, di situ ada Grand Satara, ada Pesona Madani, dan kami juga untuk bersaing dengan
rumah-rumah yang bersubsidi juga kita membangun perumahan yang memang agak keluar, tidak di dalam kota Gresik tapi di daerah Banjarsari itu segmennya menengah ke bawah seperti itu. Jadi perumahan kami ada segmen atas ada segmen tengah ada, segmen untuk bawah juga ada. Bukan bawah ya, yang menyesuaikan dengan UMR lah ya kalau di Gresik seperti itu. Kalau bicara harga, kalau pasaran Harmoni Simponi di harga 800 ke atas gitu. Kita menganggapnya itu tinggi. Terus yang di Madani itu antara 600 sampai 700. Terus kalau di Satara antara 400 sampai 500 gitu. Yang di Pesona Grand Gia Pesona itu di harga 300 sampai 400 jutaan seperti itu. Jadi ada kelas-kelasnya tersendiri. Jadi nanti gitu ada calon user datang ke kami, ya beliau kita tawarkan sebagai jiwa marketing, kita menawarkan dari yang tinggi dulu. Ya siapa tahu dia segmennya termasuk segmen tinggi. Karena kita tidak tahu orang datang itu kadang-kadang berpenampilan seperti apa, ya. Bisa baru kita tahu kalau mereka itu kira-kira akan mengambil yang mana itu setelah ada pengacara, ada omong-omongan. Kalau dari penampilan kita nggak bisa. Lalu untuk strategi pemasaran dari pihak Graneda sendiri itu gimana Pak ya untuk menarik customer baru itu gimana? Ya, kita sekarang memanfaatkan teknologi ya, jadi teknologi yang ada yang sekarang menjamannya, jadi media sosial itu kita bicara. Tapi selain itu, kadang-kadang user kami itu juga banyak yang mohon maaf yang kurang paham dengan teknologi ya. Nah, biasanya lebih kepada kami strategi pemasaran kami. Ada get member, jadi seperti misalkan orang sudah punya rumah di sini, beliau kan bisa cerita kepada yang lain dan ada fee tertentu bagi mereka yang bisa membawa. Terus selain itu kami juga setiap ada event-event tertentu, misalkan ada pameran, kebetulan kami juga di sini kan di Ray ya, ikut anggota Ray ada pamer kita ikut. Terus ada di Gresik ada Car Free Day itu ya. Car Free Day itu setiap minggu kita ikut di situ. Nah, kira-kira segmentasi dari PT Graneda ini apa? Segmentasi konsumen atau apa? Kisar umur berapa atau orang pekerja atau apa? Ya, kalau gimana? Kalau untuk segmentasi ini ya memang kita ngejarnya memang yang masih usia produktif ya, karena memang aturan bank kan gini. Jadi kalau untuk ngambil rumah itu harus ada 30% untuk biaya hidup dan begitu. Jadi gak serta-merta gaji ini 10 juta, cicilan ini 10 juta. Oke, nanti bank kan juga begitu. Nah, jadi kita kalau yang rumah tipe ini, tipe yang kecil itu kami bagi mereka yang masih pasangan muda gitu. Ya, yang ini juga tetap sama, namun kita bisa melihat, kita tahu orang itu kemampuannya berapa, itu kan bisa dilihat itu. Nah, jangan yang kemampuannya bisa dia bayar cicilan 12 juta, penghasilannya 50 juta, kita tawarkan rumah yang kecil, kan begitu. Jadi ini itu bisa tahunya ini, tapi kalau secara fisik bisa tahu dari mungkin dari orang ya, kira-kira orang ini sudah kerja sekian tahun gitu. Paling enggak dia di posisi ini kan. Nah, itu kita tawarkan ini. Jadi ada kalanya rumah di sini bagi orang pensiunan atau orang yang sudah usia 40 ke atas ditawarkan ini, saya sudah punya rumah Mas. Pak, rumah ini kita setting kayak rumah sebagai rumah yang banyak kamarnya, gitu lah dia penawarannya seperti. Akhirnya apa? Rumah itu bisa dikoskan. Kalau orang sudah ini kan berpikir gini kan, kalau yang rumah besar, rumah ini Pak, ternyata di perumahan kami itu banyak orang yang cari kontrakan, cari kos-kosan. Kalau bangun rumah di sini nanti bisa untuk investasi kan seperti itu.